tauhid sifat 20 itu bukan tauhidnya Nabi dan Rasul. Kafir nggak kita? Kita ini menurut Salafi kafir apa enggak? Kejam enggak fitnah mereka itu? Jadi yang menjadikan bapak ini kafir berarti saya. Karena saya mengajarkan metode tauhid sifat. Tapi di sisi Salafi, saya ya yang dituduh memfitnah. Katanya belajar sifat 20 itu diyakini dulu baru cari dalil. Itulah sama seperti partai, dia nomor urut 2, sedangkan partai ada 3, 1, 2, 3, dia nomor 2, maka dipakainya lah sebaik-baik urusan pertengahan. Begitulah cuman kekuatan dalil sifat 20. Dan sifat 20 kata orang Salafi bukan tauhidnya Nabi dan Rasul. Berarti kita kafir apa enggak? Ya. Berarti mayoritas umat Islam di dunia ini kafir. Macam mana itu? Apakah orang yang bisa menjawab mesti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berbicara Abi Maulana ya, Abi Maulana ini kalau melihat dari keberadaannya sebagai seorang ustadz, gampang tersinggung, mudah mengklaim. Ya berkaitan dengan pernyataan seorang tokoh Salafi misalnya ya, ketika menyatakan tentang sifat 20. Tiba-tiba Abi Maulana itu merasa tersinggung. Abi Maulana merasa terusik, sehingga tidak ada yang dilakukan oleh Abi Maulana melainkan merespon dengan negatif. Dan seolah-olah dirinya yang disinggung gitu. Sebenarnya ada apa dengan Abi Maulana? Apa yang dicari di dunia ini gitu ya? Dan berusaha untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Ini tentang, lagi-lagi tentang sifat 20. Tentang sifat 20. Apalagi kalau di dalam dibaca di Aqidatul Awam, sifat wajib bagi Allah. Orang semua tahu kalau istilah wajib dalam dunia fikih itu memang kalau tidak dikerjakan berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala, kan begitu. Itu bukan itu yang dipahami. Seperti wajib pakai helm dan sebagainya. Udah ngerti itu kalau main logika seperti itu, Pak Abi Maulana. Yang tidak dimengerti oleh ente sebagai seorang ustadz,
yaitu mengenai sifat Allah itu sendiri. Itu Allah loh, bukan bikinan ente. Allah itu bukan bikinan ente. Allah itu Rabb yang tidak seharusnya yang bikin sifat itu manusia. Apa bedanya? Kalau yang bikin sifat-sifat Tuhan itu manusia, apa bedanya kemudian Allah dengan yang diciptakan oleh manusia, Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia? Kalau Tuhan kita juga sifatnya diciptakan oleh kita, apa bedanya? Seharusnya yang bikin itu, yang wajib itu yang bikin dia sebagai Tuhan, dia sebagai Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sendiri yang mengeluarkan sifatnya, bukan manusia. Masa masalah akidah yang bikin itu manusia? Kan lucu. Ini masalah akidah loh. Jadi masalah akidah ini masalah pokok, masalah prinsip dalam agama. Kalau kemudian yang bikin akidah itu manusia, kepercayaan itu yang bikin manusia, itu namanya akal-akalan. Artinya sengaja melukiskan Tuhan, sengaja menggambarkan Tuhan sesuai dengan keinginan Abi Maulana. Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, sebagai salah satu pencetus akidatul awam yang kelak kemudian menginspirasi dari kitab Aqidatul Awam itu kan mimpi cuman. Kenapa? Mimpi kok kemudian dikatakan sifat wajib bagi Allah? Itu mimpi. Apa kurang lengkap di dalam Al-Quran sehingga manusia itu ikut campur dalam masalah Tuhan? Masalah Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah masalahnya Allah. Allah yang menentukan dirinya. Allah itu adalah Allah, bukan manusia lagi. Ketika manusia ikut campur dalam permasalahan Allah, itu sama subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang sifat-sifat yang dibuat oleh manusia, oleh makhluknya. Jadi di sini yang berhak itu adalah Allah mensifati manusia, bukan manusia mensifati Allah. Manusia hanya mengikuti perintah Allah. Jadi manusia itu hanya mengikuti perintah Allah sesuai dengan cara Allah, sesuai dengan kaifiat yang dibuat oleh Allah dalam mensifati Allah. Tidak boleh manusia kemudian ngarang-ngarang sifat lalu dinamakan sifat wajib bagi Allah. Mau 40 kek, mau 50 kek gitu. Tidak ada. Kalau Allah dikatakan rububiyah, semua orang tahu itu rububiyah. Di dalam berbagai macam kitab tafsir mulai dahulu kala sampai sekarang, mufassir itu menyebut Allah dengan rububiyah. Kalau Allah disebut uluhiyah, semua mufassir dari dahulu kala sampai sekarang menyebut Allah dengan uluhiyah. Artinya memang sifat-sifat ketuhanan yang harus dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat ketuhanan yang harus dimiliki oleh Allah ini disebutlah di dalam Al-Quran, disebutlah dalam Asmaul Husna, walillahi tis'un wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Enggak ada man ahsaha misalnya min isrina sifat. Siapa yang menghafal yaitu 20 sifat misalnya, 20 sifat Allah, dakhalal jannah. Tidak ada itu. Tapi kalau Asmaul Husna ada jaminan dari Allah. Man ahsaha dakhalal jannah. Tidak ada jaminan dari Allah menghafal sifat 20 masuk surga. Ngapain baca itu kalau tidak ada jaminan? Ya mendingan baca Asmaul Husna. Di dalam setiap sifat, di dalam setiap nama-nama Allah itu ada sifat Allah. Dalam sifat Ar-Rahman ada sifat rahmatnya Allah. Rahim juga ada sifat Allah. Malik ada sifat Allah. Nah, kalau 20 sifat itu kan lucu.
kesannya. Misalnya laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Dirubah menjadi mukhalafatul lil hawadis. Itu merubah namanya. Sudah hilang nilai esensi dari keabsahan Allah itu di esensi. Mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak saja mukhalafatul lil hawadis terhadap siapa saja yang merasa, kalau kita mengakui di dalam Asmaul Husna itu kami selihi syai'un, ya siapa aja lah, syai'un itu apa saja, apakah itu hawadis atau tidak hawadis, kalau itu bukan Allah ya bukan Allah, ini maksudnya. Nah ini yang tentu saja beda sekali dengan sifat 20. Sifat 20 itu jelas bikinan manusia, tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari Rasul kalau menghafal sifat 20 itu masuk surga. Tapi yang ada jaminan menghafal Asmaul Husna masuk surga. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah, berserulah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah itu. Jelas sekali itu. Terus ngapain kita menghafal sifat 20? Apa artinya sifat 20? Aneh-aneh saja. Para sahabat Nabi tidak kenal sifat 20 itu. Para tabi'in tidak kenal sifat 20 itu. Tiba-tiba muncul sifat 20. Imam yang 4 tidak pada sifat 20 itu. Ngapain juga? Jadi kita ya harus mengikuti yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu. Tidak ngarang-ngarang lah sifat Allah itu gitu. Ini masalah Allah loh. Maha suci Allah. Jadi subhanallah amma yasifun. Jadi Allah maha suci dari segala apa yang disifatkan oleh makhluknya. Jadi apa yang dibuat-buat, sifat yang dibuat oleh makhluk untuk Allah itu tentunya tidak tepat dan tidak layak. Kalau makhluknya ingin mensifatkan Allah, harus sesuai dengan cara-cara Allah, sesuai dengan cara Rasulnya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Ini maksud saya ya. Ini barangkali sekedar sifat 20 ya. Sekali lagi, bahwa tidak ada jaminan orang yang menghafal sifat 20 masuk surga. Yang ada jaminannya masuk surga itu kalau menghafal Asmaul Husna sebagaimana yang terdapat di dalam kitab hadis itu Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya. Tingkatnya hadisnya bermacam-macam, ada hadis hasan, ada yang dhaif, ada yang kuat, apalagi didukung oleh Al-Qur'an. Kemudian Asmaul A'zam sunnah itu ada. Jadi ada asma yang agung di situ ada. Sebenarnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya kalimat thayyibah seperti ini dibaca itu berdasarkan hadis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Asmaul Azam sunnah. Jadi mungkin ini jika mau kita pakai sebagai hafalan yang pasti dijamin masuk surga bagi yang menghafalnya, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah pasti tidak ragu lagi masuk surga. Apa sulitnya ngafal Asmaul Husna? Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razaqul fattahul alim al-qabitu ila akhir. Saya nggak mau nyanyi ini, cuman saya hafal ya. Jadi kalau itu dibaca oleh seorang muslim, dihafalkan sekuat-kuatnya, itulah yang akan memberikan jaminan kepada Anda. Anda tidak akan dibalas melainkan dengan memasukkan Anda ke dalam surga. Jadi itu Abi Maulana bedanya. Jadi banyak, tidak ada jaminan menghafal Asmaul Husna itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Asmaul Husna jelas jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sulitnya sekarang? Maunya apa? Mengaburkan ajaran Allah dengan mengaburkan dengan ajaran manusia. Itu apa maunya? Orang sudah tahu mana yang tidak harus dibaca. Tidak perlulah sangat mengenal sifat mustahil semuanya sudah. Yang mustahil Allah itu berperilaku makhluk itu saja. Itu sudah tahu semua. Nggak perlu sifat 20 atau nggak perlu sifat 40, apalagi 40, nggak perlu sifat 50 ya. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Enak ya, yang tidak boleh, ini yang boleh bagi Allah, ini yang tidak boleh bagi Allah. Kok tahu? Dari mana? Itu ya. Jadi ini orang lucu-lucu ini memahami sifat 20. Nggak ada sahabat tidak punya keyakinan sifat 20. Tabi'in tidak punya keyakinan sifat 20. Tabi'in tidak punya keyakinan sifat 20. Jadi sifat 20 itu sangat baru sekali. Sesudah 400 tahun kemudian baru merebak sifat 20 kemana-mana. Ini barangkali dari Zulkarnain al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.